Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam suatu ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Baik, kekasih Tuhan, di tahun akademik 2021-2022 ini kita diberi tema Intimacy with God yang diambil dari Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Ketika tema ini dipilih, saya bertanya dalam diri saya, apa sebenarnya makna dari keintiman dengan Tuhan? Apa sebenarnya yang ingin Tuhan kerjakan? Apa dan apa dan apa? Saya bertanya-tanya. Mungkin sebagian dari saudara-saudari mahasiswa-mahasiswi bertanya-tanya juga. Ada juga yang tidak bertanya sama sekali. Itu biasa. Sebab ketika kita bertanya apa, untuk apa, mengapa, maka di sana kita akan diberi jawaban oleh Tuhan itu sendiri. Intimacy with God. Saya merenungkan suatu tujuan di hidup saya. Ketika tema ini dikumandangkan dan Pak Ketua dan rekan-rekan dosen lainnya, staf lainnya mulai berbicara tentang keintiman dengan Tuhan di sini, saya bertanya dalam diri saya, apakah keintiman dengan Tuhan ini menjadi tujuan hidup saya? Jujur, saya sangat emosional ketika membaca atau merenungkan tema ini. Bukan karena saya diberi tugas untuk firman di sini, tidak. Emosional sini yang saya maksud adalah bukan sesuatu yang ini marah-marah, bukan. Tetapi ada dorongan dari dalam diri. Tahun ke tahun tema berganti. Tetapi kamu tahu tidak? Saya berkata pada diri saya sendiri, kamu tahu tidak? Tujuan dari tema setiap tahun akademik yang berganti. Dan jika saya melihat rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi, saya tidak sedang menghakimi. Banyak di antara kalian tidak tahu tujuan hidupnya. Kenapa saya bisa mengambil kesimpulan? Tidak semua, ada beberapa. Karena hari kesehariannya hanya dilalui untuk mengisi kekosongan saja. Keintiman dengan Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Kalau kita melihat keadaan bangsa Israel di masa Nabi Yeremia, tidak jauh berbeda dengan keadaan kita di saat ini. Sehingga tema tahun akademik kita begitu full power, penuh kuasa bagi mereka yang rindu dan haus
berjumpa dengan Tuhan. Seringkali kita bertanya dalam keseharian kita, saya hari ini pakai baju apa? Hari ini makan apa? Hari ini gosipin apa? Hari ini dapat kiriman atau tidak? Banyak pertanyaan-pertanyaan dalam hidup kita. Tetapi kita pernahkah bertanya dalam diri kita, hari ini Tuhan mau apa dari aku? Kekasih Tuhan, apakah kebijaksanaan yang kita kejar, atau pengetahuan, atau ilmu teologi, atau keterampilan dalam mengajar, atau keterampilan dalam banyak hal yang kita kejar? Oh, itu tidak salah. Itu kita harus gapai. Apakah dengan kita mengasah, membina raga kita, olahraga untuk mendapat kekuatan, apakah itu menjadi tujuan kita? Atau kita kuliah supaya nanti lulus dari sini jadi ASN, atau jadi pengusaha kaya raya? Kata bermegah di sana. Inilah yang menjadi perenungan hari demi hari saya. Apa yang saya banggakan? Apa yang ingin saya tonjolkan dalam hidup ini? Apakah karena keberadaan saya? Apakah karena harta, kekayaan, status sosial yang ingin saya banggakan? Dengan tema tahun akademik kita ini saya dipukul. Tidak salah, tidak salah kita mengejar kebijaksanaan, kekuatan, kekayaan kita. Sebab kita sebagai orang percaya kita butuh itu. Kalau kita kaya, kita bisa memberkati lebih banyak orang. Ketika kita kuat, kita bisa menguatkan begitu banyak orang. Ketika kita bijaksana, kita bisa menularkannya kepada orang lain yang kekurangan hikmah, kekurangan kebijaksanaan. Tetapi Tuhan berkata, baiklah, bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Semua kita tahu lambang ini. Tahu ya? Tiap hari kita cari lambang ini. Ya, tiap hari. Era 4.0 ini, tanpa ini rasanya hambar. Jika ini yang terjadi, mati. Jika ini yang terjadi, serasa kiamat dunia. Bahkan kita akan lebih banyak mengatakan mengeluh dan mengeluh. Pak, saya tidak bisa ikut kuliah. Kenapa? Tidak ada paket data. Tetapi saya tidak membahas dalam pelaksanaan teknis pendidikan di tempat ini. Ya. Ini yang paling penting. Intimacy with God berbicara tentang sebuah hubungan. Alkitab berulang-ulang dari perjanjian lama sampai perjanjian baru selalu fokus kepada sebuah hubungan. Biarlah keintiman dengan Tuhan ini menjadi tujuan hidup kita yang didasari atas sebuah hubungan. Coba lihat, ketika kita konekkan smartphone kita, handphone, perangkat kita, laptop kita kepada jaringan internet, jika ada lambang ini, atau seperti kita pakai mikrotik di sini, connected,
hubungan kita kepada Tuhan. Ketika ini berjalan atas dan bawah, berarti ada satu proses hubungan yang berjalan antara perangkat kita dengan internet. Jika kita tarik kepada kehidupan kerohanian kita, maka ada hubungan antara diri kita dengan Tuhan. Tuhan selalu memancarkan sinyal. Oh yes. Tuhan selalu memancarkan sinyal, stimulus, atau sesuatu yang sangat kita butuhkan, yaitu kuasanya, kasihnya, penyertanya, dan sebagainya. Tuhan selalu memancarkan. Masalahnya, kita mau nggak connect? Kita mau nggak terhubung? Kita mau nggak berkomunikasi, meminta? Tidak mungkin perangkat kita koneksi ke WiFi jika kita tidak memasukkan atau mengkonekkannya, atau kalau ada security-nya kita memasukkan password. Ini hal simpel yang kita laksanakan tiap hari. Tetapi pernahkah kita bertanya dalam kehidupan kita dengan Tuhan, ada enggak proses-proses itu kita laksanakan? Ada enggak kita bertanya, oh Tuhan, hari ini saya ingin benar-benar connected denganmu, terhubung denganmu. Saat saya belajar, saat saya berkuliah, saya merasa bahwa saya tidak mampu Tuhan. Saya ingin terhubung denganmu. Jangan Bibel kita mengatakan Tuhan segalanya, sumber segalanya, tapi kita tidak mau terhubung dengan Dia. Ketika keintiman dengan Tuhan ini kita dengungkan, maka kita harus memutuskan, inilah tujuan hidup saya. Bagaimana saya bisa intim dengan Tuhan jika tidak terhubung? Itu tidak menjadi bagian dari kehidupan kita. Coba lihat awal kejatuhan manusia di Kejadian 3, ya. Bukan masalah agama yang hilang, atau bukan masalah makanan, bukan masalah pakaian, tetapi terputusnya sebuah hubungan antara manusia dengan Tuhan. Saya yakin pemimpin kita mengambil tema ini bukan suatu kebetulan. Di masa-masa sulit ini yang banyak kita alami. Terputusnya hubungan kita dengan Tuhan karena pandemi, karena paper yang begitu banyak, karena teman di samping kiri sibuk kita, atau karena sponsor untuk yang membiayai kuliah saya belum ada. Coba lihat, ketika manusia mengambil jalan yang salah, bahwa keintiman dengan Tuhan itu tidak menjadi tujuan utamanya, maka terputuslah hubungan antara manusia dengan Tuhan. Ini berbicara tentang bagaimana, ya, manusia itu kehilangan akses ke surga dan suplai dari surga itu. Kita tahu bahwa surga itu penuh dengan segala sesuatu yang baik, yang mulia, yang agung. Tetapi keputusan kita tidak intim dengan Tuhan, itu yang menyebabkan saluran ini, yang bagaikan jaringan internet tadi, terputus. Kita kirim doa. Oh, Tuhan tidak dengar. Ada apa? Padahal Tuhan selalu
siap sedia memberkati. Saya selalu berkata kepada diri saya begini, ketika melihat keadaan yang saya impikan, ya, tidak sesuai di dunia kenyataan, saya hanya bilang pada diri saya, Tuhan selalu siap sedia memberkati. Pertanyaannya, kamu siap tidak diberkati oleh Tuhan? Banyak uang, akan berpikir bahwa saya mau belanja ini, itu. Udah tercukupi, Pak. Aku mau beli rokok, aku mau beli Amer. Coba kita renungkan baik-baik. Ketika kita tidak terhubung dengan Tuhan, maka keintiman dengan Tuhan itu akan putus. Otomatis suplai dari surga itu, berkat-berkat Tuhan itu terputus. Mohon maaf, beberapa rekan-rekan mahasiswa kita terputus sponsornya. Akibat apa? Ada ketentuan yang dilanggar. Cobalah kita renungkan bersama, apa sebenarnya tujuan hidup kita? Kenapa kita diminta intim dengan Tuhan? Kita belajar dari bangsa Israel. Agar kegagalan bangsa Israel ketika masuk ke tanah Mesir, keluar dari tanah Mesir, masuk ke tanah Kanaan, yaitu mereka mengalami kebaikan dan kuasa Tuhan. Tidak tanggung-tanggung. Tiang api di malam hari, tiang awan di siang hari. Seperti lagu kita tadi. Lautan dibukakan menjadi jalan. Di padang gurun yang gersang, Tuhan suplai apa yang dibutuhkan mereka. Mereka selalu mengalami kebaikan dan kuasa Tuhan. Tetapi mereka tidak memahami tujuan. Ini yang paling penting. Percuma kita berkata intim, membangun keintiman dengan Tuhan, tetapi kalau kita tidak tahu tujuannya, sia-sialah segala sesuatunya. Apakah ada mahasiswa-mahasiswi yang masuk ke SDT Tawangmangu tanpa tujuan? Jika tidak memiliki tujuan, pulang. Tidak usah lama-lama di sini. Percuma. Untuk apa mereka keluar dari Mesir? Kasih Tuhan itu selalu tersedia untuk mereka. Mereka nikmati. Tuhan, kami butuh makanan, tersedia. Tuhan, kami butuh air, tersedia. Tuhan, kami tidak bisa lewat, dibukakan jalan. Dengan mata kepala mereka melihat kuasa Tuhan yang begitu besar dan dahsyat. Tetapi mereka tidak melihat tujuannya Tuhan. Mereka tidak memahami tujuan yang Tuhan kehendaki dalam hidup mereka. Kekasih Tuhan, inilah yang harus kita pahami. Untuk apa saya intim dengan Tuhan? Untuk apa saya tiap hari khotbah? Untuk apa tiap hari saya baca firman Tuhan? Untuk apa segala aktivitas kita yang diatur di SD 3 ini? Semuanya punya tujuan. Jadikan keintiman dengan Tuhan itu menjadi tujuan hidup kita. "40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalan." Mazmur 95. Hai anak muda, seringkali hati kita sesat, sehingga pikiran kita itu sesat.
kita hanya mengikuti keinginan hati ini, tidak ada puasnya. Anda diberi pun dunia ini tidak akan pernah puas. Di Ibrani dikatakan, demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Keintiman dengan Tuhan itu berbicara sesuatu hubungan di mana kita mengetahui jalan-jalannya Tuhan. Kita mengetahui bahwa aku berserah penuh kepadamu. Tunjukkan jalanmu ya Tuhan, maka aku akan melalui. Sehingga kita tidak disebut lagi dengan orang-orang yang sesat hati, orang-orang yang tidak percaya. Banyak janji-janji Allah, ya, banyak janji-janji Allah yang tidak dapat kita gapai karena ini, karena kesesatan hati kita, karena tidak punya tujuan, tidak memahami tujuannya Tuhan dalam hidup kita. Untuk memahami tujuan hidup, ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Sebab keintiman dengan Tuhan ini kita dapat jadikan tujuan hidup kita, dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita memahami apa itu hidup yang kita jalani hari demi hari. Sebuah pertanyaan mendasar dalam hidup ini untuk ditemukan jawabannya, agar seseorang menemukan serta memahami tujuan, makna, serta arti hidupnya. Saudara-saudara kekasih Tuhan, coba tanyakan pada diri kita tentang siapa aku ini. Yang kedua, apa panggilanku dalam hidup ini? Yang ketiga, untuk apa aku dilahirkan di bumi ini? Mohon maaf, ya di antara kita ini adalah orang-orang yang tidak sempurna, baik secara kognitif, baik secara fisik, dan termasuk mental atau kejiwaan. Kenapa saya berkata demikian? Karena kenyataannya kita memiliki kekurangan. Banyak kekurangan yang kita miliki. Manusia adalah makhluk spiritual yang memiliki jiwa dan hidup dalam tubuh. Nih, tubuh kita. Sebab firman Tuhan berkata, ketika Tuhan menghembuskan nefas ke dalam tanah yang dia bentuk, maka dia hidup. Di saat itulah dia hidup. Di saat itulah dia bernyawa. Di saat itulah dia mampu mengoptimalkan semua indera, termasuk di dalamnya spiritual. Yang pertama, kita melihat siapakah aku ini. Untuk mengetahui tujuan hidup kita, atau untuk mengetahui apa tujuan kita intim dengan Tuhan, kita harus menemukan identitas kita. Kita harus menyadari identitas kita. Dikatakan penemuan jati diri dan kesadaran diri adalah wadah atau dasar sekaligus titik awal dari sebuah perjalanan kehidupan, sekaligus pijakan di mana seorang berdiri. Semua pencapaian akan berakhir sia-sia.
ketika seorang mengalami kerusakan dalam dirinya, sekalipun dia memiliki dan mencapai semua yang dia inginkan di dunia, ketika dia menyadari siapa dirinya, dia akan terhubung dengan Sang Penciptanya. Makanya dikatakan bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bagaimana mungkin kita bisa memahami dan mengenal Tuhan jika kita tidak menyadari bahwa kita ini ciptaan Tuhan? Bagaimana mungkin kita bisa berkata bahwa Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu penuh kasih setia, Tuhan itu penuh keadilan dan kebenaran, jika kita tidak menyadari jati diri kita yang sesungguhnya? Ibarat jaringan tadi, kita tahu bahwa di situ di perangkat kita ini ada WiFi, tapi kita tidak bisa connect ketika kita tidak punya kunci untuk masuk, untuk dapat akses. Saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita pertanyakan dalam diri kita, siapakah aku? Apa identitasku? Dengan penuh kesadaran dalam diri, sehingga kita mengetahui bahwa keberadaanku ini menjadi titik awal untuk mencapai tujuan dari Tuhan. Ada suatu perkataan begini, moralitas dan kekristenan tidak sama, namun mereka serupa. Moralitas adalah tentang melakukan, sedangkan kekristenan adalah tentang menjadi sumber moralitas dan integritas. Coba lihat, ketika kita berkata pada diri kita, saya ini seorang mahasiswa teologi, saya ini seorang hamba Tuhan, maka tuntutannya adalah label itu. Bukan tuntutannya pandai ijazah, bukan. Labelmu apa? Hamba Tuhan. Kekristenan menjadi sumber moralitas dan integritas. Jadi ini berbicara bukan tentang apa yang kita lakukan, tapi siapa kita. Makanya Tuhan tadi berkata bahwa yuk pahami aku, kenali jalanku, akui aku bahwa aku adalah sumber kasih itu, bahwa aku adalah keadilan itu, bahwa aku adalah kebenaran itu. Kalau tidak, kita akan bermegah seperti ayat yang sebelumnya, bermegah bahwa apa? Oh, saya kuat. Oh, saya pintar. Oh, saya bijaksana. Oh, saya kaya raya. Oh, saya punya posisi. Kita akan berkata demikian. Apa yang kita lakukan jadi kita, tetapi siapa kita jadi kita lakukan. Artinya, kalau kita hamba Tuhan, kalau kita merasa bahwa kita anak-anak Tuhan, otomatis tujuan hidup kita adalah intim dengan Tuhan, bukan intim dengan yang lain. Yang kedua, coba kita tanyakan dalam diri kita tentang hal ini. Apakah panggilanku dalam kehidupan ini? Kehidupan adalah pergerakan dalam tatanan Tuhan, perjalanan spiritual. Hari demi hari harus kita sadari, harus kita pahami bahwa perjalanan hidup kita ini adalah perjalanan kerohanian kita, spiritualitas kita. Ketika kita tidak memaknainya demikian,
maka kita seperti yang saya katakan tadi, tanpa tujuan, ya jalani aja. Yang penting hari-hari ya saya lewati, kosong, tidak punya makna, tidak memiliki arti. Orang yang tidak memiliki tujuan hidup, orang yang tidak memiliki tujuan hidup, hidup yang tidak memiliki arti dan arah. Tidak ada sebuah hasil diperoleh tanpa adanya ketekunan dan pengorbanan. Tidak ada ketekunan dan pengorbanan yang dapat diberikan terus-menerus tanpa adanya keyakinan. Tidak ada keyakinan yang dapat bertahan tanpa mengetahui untuk apa ini semua. Untuk apa kita semua ada di sini? Apakah hanya untuk mengisi kekosongan hari-hari? Apakah hanya untuk menghabiskan waktu-waktu? Oh, tentu tidak. Oh, tentu tidak. Saya untuk memenuhi ini. Tujuannya Tuhan dalam hidup saya. Ia bagaikan pergerakan sebuah planet yang belajar di SMP SMA, ya, tata surya. Itu punya orbit masing-masing. Punya orbit masing-masing. Seandainya bulan itu bergeser dari orbitnya, alamat lagi tadi. Akan ada fenomena-fenomena terjadi di muka bumi. Bulan saja yang begitu terang benderang, air laut naik. Apalagi kalau dia keluar dari orbitnya. Kehidupan kita adalah pergerakan dalam tatanannya Tuhan. Ia bagaikan pergerakan sebuah planet dalam orbitnya, dalam dimensi waktu sesuai dengan tatanan yang ditetapkannya. Oleh karena itu, kekasih Tuhan, jika engkau berdoa dan seakan-akan Tuhan belum jawab, belum waktunya. Makanya ada tadi ketekunan. Jika kita memahami tujuan hidup kita, bahwa kita harus terus intim dengan Tuhan, ya, kita akan tetap berada di orbitnya kita. Di mana orbitnya kita yang Tuhan telah tentukan? Di mana kita tadi berdiri? Siapa saya? Saya ini adalah anak Tuhan. Saya ini adalah hamba Tuhan. Saya dipersiapkan di Sekolah Tinggi Teologi Tawangmangu untuk tujuan yang sangat mulia dari Tuhan. Maka saya akan berdiri tetap pada jalurnya Tuhan. Saya tidak akan lari sana, lari sini. Punya tujuan hidup, sehingga sekalipun waktunya belum tiba, sekalipun begitu menyakitkan prosesnya, saya tetap berdiri pada orbitnya Tuhan. Oleh karena itu, pahami apakah panggilanku dalam kehidupan ini, misinya apa. Kehidupan bagaikan kanvas kosong yang diberikan Tuhan untuk kita jadikan sebuah lukisan kehidupan bersama dengan waktu yang diberikan. Jangan sampai lulus dari sini dikenal dengan apa? Tukang lompat pagar, ya kan? Lulus dari Sekolah Tinggi Teologi Tawangmangu dengan gelar sarjana, di luar ketika ketemu, tukang lompat pagar, tukang merokok, tukang judi, dan sebagainya. Apakah label itu yang akan tercap? Saya harap tidak. Sebab keintiman dengan Tuhan menjadi tujuan hidup kita akan membawa kita kepada yang namanya tujuan Tuhan dalam hidup ini. Bahwa kita akan tetap bergerak di dalam orbitnya Tuhan. Kita akan mengisi hari demi hari kita, melukis perjalanan hidup kita dengan tujuannya Tuhan, dengan kehendaknya Tuhan, dengan kasihnya Tuhan. Diri, kita harus memahami kesadaran akan identitas diri kita. 2 Timotius 1 ayat 11-12 katakan gini, untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Teologi Tawangmangu yang dimuliakan Tuhan.
Coba tanyakan pada dirimu, apakah benar kita adalah anak Tuhan yang memiliki tujuan mengemban misi yang dari Tuhan, yaitu menjadi alat Tuhan untuk memberitakan Injil, baik nanti teman di gereja maupun di sekolah maupun di marketplace. Ini perlu dipertanyakan. Sadari benih yang ada dalam dirimu. Sadari bahwa saya ini memiliki identitas diri sekarang, bukan lagi anak-anak yang gampangan, tetapi saya sudah dipersiapkan, diperlengkapi 4 tahun di Sekolah Tinggi Teologi Tawangmangu sebagai pemberita, sebagai rasul, sebagai guru bagi orang-orang di luar sana nantinya. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Ada yang malu disebut hamba Tuhan di sini? Dia akan malu ketika dia tidak terkonektif dengan Tuhan atau intim dengan Tuhan, tidak terhubung dengan Tuhan. Dalam arti ada dosa, ada kesalahan, ada pelanggaran yang memutuskannya. Seharusnya disitulah kita malu. Tetapi ketika kita berjalan sesuai dengan tujuannya Tuhan, di situ kita bangga. Kita bermegah karena kita memahami, karena kita melakukan apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Space, kesadaran akan audit kita tadi dan wilayah kehidupan kita. Dikatakan di 2 Korintus, sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Kekasih Tuhan, nanti di dunia pelayanan, ketika teman-teman menjadi rekan sekerja Tuhan di ladangnya sana, kita harus memahami batas-batas yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup kita. Pekerjaan Tuhan akan sangat rusak ketika kita tidak menyadari ruang yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup kita. Makanya banyak hamba Tuhan yang terlibat dalam politik praktis, rusak pelayanannya. Ketika mencampur adukan segala sesuatu, rusak pelayanannya. Ini penting supaya kita memahami bahwa ada ruang, ada batas-batas yang tidak boleh kita campuri. Supaya apa? Supaya pelayanan kita terus menjangkau orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak menjadi batu sandungan. Coba lihat session atau time. Kesadaran akan waktu kehidupan. Dikatakan di sana bahwa untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kalau 4 tahun ditentukan untuk masa studi kita, yuk kita kerjakan. Jangan berleha-leha. Ya, ada semester pendek tadi. Seharusnya bukan itu tujuan kita. Semester pendek itu atau antara itu bukan tujuan kita. Tapi kenapa itu terjadi? Karena kita lari dari tujuannya Tuhan tadi. Menyimpang dikit. Malas belajar. Jengkelkan dosennya. Ini lagi yang sekelas dengan saya. Sehingga menyimpang. Coba lihat waktu yang Tuhan beri, musim yang Tuhan beri, semuanya ada bagi kita, tersedia. Masing-masing 24 jam. Ada yang 25 jam satu hari, ada yang 23 jam satu hari. Tidak ada. Kita semua dapat waktu yang sama. Oleh karena itu, untuk intim dengan Tuhan, supaya kita mengerti tujuan hidup kita, pergunakanlah waktu, musim-musim yang Tuhan telah beri dengan bersyukur.
Ketiga, untuk apakah aku dilahirkan di bumi? Visi adalah impian terakhir, sekaligus penggerak dan pedoman arah yang membuat kita senantiasa bergerak dalam jalur yang ditetapkan dan tidak berhenti menggapainya. Harus punya tujuan. Ibrani kira-kira mengatakan begini: visi itu bagaikan jangkar jiwa kita ini. Visi yang daripada Tuhan itu ibarat jangkar dalam jiwa kita, yang menjadi garis kehidupan spiritualitas kita, yang tidak bisa dipecahkan atau digoyahkan. Ketika kita bersedia menarik talinya, ia akan memandu dan menarik kita senantiasa bergerak pada sasaran. Tahu jangkar ya? Kalau kapal mau berhenti di tengah-tengah laut gitu atau di tepi, dia harus turunkan jangkar, harus ada yang mengikatnya. Ketika itu ditarik, otomatis dia akan mengikat. Ketika itu putus, pergilah dia ke mana-mana. Coba tanyakan pada diri kita, untuk apakah aku dilahirkan di bumi ini? Tentu dengan satu tujuan, intim dengan Tuhan, memiliki pengertian. Ya, sorry. Ini kekasih Tuhan, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Tuhan. Inilah yang menjadi tujuan hidup kita. Ketika kita intim dengan Tuhan, maka tujuan hidup kita yaitu hubungan dengan Tuhan itu terikat. Hubungan yang dimana ada proses yang terus bekerja, ada transfer yang terus bekerja, ada saluran-saluran yang terus mengalir antara Tuhan dengan kita. Ketika Tuhan memberikan atau membuka diri, seperti sinyal tadi, memancar. Ketika Tuhan bersedia memberikan, memperkenalkan, menyatakan kasih-Nya, kita harus tangkap itu. Sehingga ada relationship in covenant atau hubungan dalam suatu ikatan perjanjian. Tersedia di dalamnya sebuah kasih yang sejati, kasih yang dunia tidak pernah bisa berikan kepada kita. Kasih Tuhan itu terus mengalir. Tapi jangan lupa, jangan terlena oleh karena kasih Tuhan itu. Seringkali ketika kita menerima berkat, kita terlena akan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Sekiranya kita mendengar suaranya, janganlah kita mengeraskan hati. Sekiranya Tuhan menunjukkan jalannya, janganlah kita menyimpang ke kiri dan ke kanan, supaya tujuan Tuhan itu sempurna. Ketika hubungan dalam ikatan perjanjian antara Tuhan dan manusia, maka ada berkat-berkat ini, saudara. Orang tidak akan melihat Mariani Pai ini dengan fisik seperti ini, dengan asal dari NTT. Orang tidak akan melihat itu ketika dia punya hubungan yang manis, hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Ketiga-tiga ini dimilikinya, maka di tengah-tengah dunia dia akan memilikinya. Kasih dalam ikatan perjanjian menghasilkan keintiman yang begitu luar biasa, sehingga dia disebutlah menjadi sahabat Tuhan atau sahabat Allah di tengah-tengah dunia. Tuhan akan terus memberi perhatiannya, Tuhan akan terus memberikan tangannya kepada sahabatnya, tidak akan pernah ditinggalkan. Ketika kita menyadari tujuan hidup kita tadi, siapa, untuk apa saya lahir di dunia ini. Ketika kita menyadari bahwa saya memiliki tujuan hidup,
memiliki tujuan hidup untuk menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup saya, dengan intim dengan Tuhan, maka ada kasih dalam ikatan perjanjian antara Tuhan dengan manusia, yaitu sebuah persahabatan yang sangat indah. Yang kedua, Tuhan akan memberikan otoritas dalam ikatan perjanjian. Ingat, ketika sinyal tadi, yang wifi tadi, internet tadi, ketika tidak terhubung, tidak ada saluran antara meminta data dan apa, kalau biasa kita itu kan kita mengetikkan sesuatu, berarti ada permintaan, maka ada sesuatu yang diberi. Ketika hal itu tidak terlaksana atau tidak terjadi, maka ini tidak kita tahu. Ketika ada ikatan, maka ada otoritas yang Tuhan beri kepada kita. Oh Pak, saya tidak pintar berkata-kata. Ayo koneksi, terhubung dengan Tuhan, maka engkau akan diberikan kemampuan itu. Ada kuasa untuk memerintah, ada kuasa untuk memerintah atau mempengaruhi, tentu kepada hal yang baik. Ketika otoritas dalam ikatan perjanjian itu kita tangkap, maka kita akan menjadi representatif Allah atau wakil Allah di muka bumi. Orang akan melihat kita, hormat. Tetapi ketika kita menjadi seorang penjahat, orang akan sangat merendahkan kita. Orang tidak akan ketakutan ketika dekat dengan kita, justru ingin dekat. Kenapa? Karena dia memiliki otoritas yang daripada Tuhan. Berbeda ketika kita ditakuti orang. Pertanyaannya, ini ditakuti dalam arti negatif atau positif? Nah, coba lihat, kita akan menjadi wakil Tuhan. Ini janji-janji. Yang selanjutnya, ketika kita tahu tujuan hidup kita, sehingga kita intim dengan Tuhan, sehingga terbangunlah hubungan yang sangat akrab ini, yang sangat intim ini, maka kita akan mendapatkan berkat dalam perjanjian itu, yang artinya kita menerima warisan, ahli waris kerajaan Allah. Apapun yang kita miliki hari ini di muka bumi ini, itu adalah sebuah bonus, sebab bukan itu tujuan akhir kita. Tujuan akhir kita adalah kehidupan kekal bersama-sama Tuhan. Amin. Itulah tujuan akhir kita. Tetapi apa yang kita miliki saat ini, itu bonus, saudara-saudara. Tidak lebih daripada itu. Tetapi bonus itu saja membuat kita terpesona. Mata kita melotot melihatnya. Wow. Bagi mereka yang ingin berjumpa dengan Tuhan di tempat ini, carilah tujuan hidupmu apa? Apakah intim dengan Tuhan atau bukan? Atau hanya intim dengan pelajaran-pelajaran yang ada? Saya selalu tekankan kepada mahasiswa yang ada di PAK, belum terlambat. Belum terlambat. Segera, sebelum Tuhan datang, tetap terkoneksi, tetap intim, terhubung, supaya apa yang menjadi berkat-berkat ini menjadi kepunyaan kita. Sehingga dapatkah kita berkata seperti ini, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kekasih Tuhan, yang menjadi tujuan hidup kita, mengapa kita harus intim dengan Tuhan? Harus sampai kepada kesadaran ini, bahwa apa yang menjadi latar belakang kita, sudah lupakanlah itu. Pandanglah bahwa ada kemuliaan yang Tuhan sediakan. Tetapi harus intim dengan Tuhan. Harus tetap ada aliran-aliran yang terus terhubung antara Tuhan dengan saya, antara Tuhan dengan saudara. Jika itu berhenti, mohon maaf, kita tidak akan pernah menjadi manusia
yang memiliki tujuan Tuhan. Kasih-Nya membawa kita kepada pemulihan dan kesembuhan. Namun dengan mengenal tujuannya, kita memiliki roh yang luar biasa yang memotivasi kita senantiasa hidup dalam kebenarannya dan terus bergerak menggapai tujuan Tuhan. Puji nama Tuhan. Allah itu kasih, tetapi Allah itu juga memiliki tujuan. Mari kita bersama-sama menggapai tujuan yang Tuhan miliki dalam hidup kita, dengan tetap berserah, meminta pertolongan, kuat kuasa Roh Kudus. Sebab tanpa Roh Kudus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Keadaan, pikiran kita sering menyesatkan kita. Tetapi ketika Roh Kudus memimpin kita, kita dapat intim dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Kiranya kita terus membangun kesadaran dalam diri kita untuk terus menyadari bahwa ada tujuan Tuhan dalam hidup kita.